warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaih. Buya, kami pengen mendapat penjelasan yang jelas karena kami temui dalam dua kitab yang berbeda tentang sifat jaiznya Rasul. Dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Sementara dalam kitab Duratun Nasihin, Nabiullah Ayub itu sakitnya sangat luar biasa dan sampai diisolasi oleh masyarakat setempat. Jadi ini yang kita pegang mana Bu ya? Apakah yang dari Aqidatul Awam atau dari kitab Duratun Nasihin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambu-rambu jelas, makanya termasuk sam'iyah, termasuk akidah khamsin yang kami sampaikan itu rambu-rambu. Maka yang tidak bisa masuk rambu-rambu ya sudah, jangan diambil. Kan begitu. Nabi adalah harus punya sifat-sifat ada wajib. Termasuk yang jaiz, boleh terjadi pada Nabi sakit. Tapi sakit yang tidak menjadikan orang lari. Maka berita termasuk, kita tidak hanya menyebut Duratun Nasihin atau yang lainnya. Berita tentang kisah Nabi Ayub yang sakit sampai ulatnya begitu kelihatan kadang-kadang gerak-gerak begitu. Nggak mungkin, itu dusta. Nggak boleh dinisbatkan. Nggak perlu kita pegangi dong. Mohon maaf, kita tidak menyinggung masalah kitab Duratun Nasihin, bukan. Kita punya rambu-rambu bahwasanya Nabi tidak mungkin punya penyakit yang menjadikan orang lari darinya. Sebab Allah mengutus utusan untuk mengajak kepada kebaikan. Dan tidak, Allah telah dijadikan utusan itu, orang tidak punya alasan untuk lari darinya. Nah kalau Nabi bau, Nabi ini, nanti alasan, Nabiku menakutkan, ya Allah aku nggak seneng, sebetulnya aku pengen patuh, tapi cuman karena dia ada uletnya hidup begini, yang bisa ngomong gitu. Maka itu adalah berita-berita yang tidak dibenarkan, yang sering disebut dengan Israiliyat, atau diambil dari cerita terdahulu tapi yang tidak benarkan. Pasti tidak benar, kenapa? Kita punya rambu. Nabi tidak mungkin punya sifat-sifat yang munafir, gila tidak mungkin. Atau mohon maaf tiba-tiba punya bau busuk, nggak mungkin. Atau punya penyakit yang menjadikan orang lari, tidak mungkin itu semuanya. Jadi yang boleh dipegangi adalah apa yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Makanya kitab akidah itu rambu-rambu. Kalau kita belajar akidah benar, nanti ada kitab tasawuf, kitab akhlak. Kalau bertentangan dengan rambu ini jangan diambil dong. Kan kita punya rambu-rambu. Banyak dalam buku-buku akhlak itu kadang diambilkan kisah-kisah Nabi tapi bertentangan dengan keimanan, keyakinan. Tidak boleh kita ambil seperti itu. Nah, jadi yang kita pegangi adalah apa yang Anda ambil dari kitab Aqidatul Awam sudah benar. Nabi boleh saja punya arat kedatangan penyakit, tapi tidak boleh penyakit yang munafir yang menjadikan orang itu lari. Seperti khafifil maradi, sakit-sakit biasa. Sakit yang menjadikan orang bisa semakin dekat, tapi kalau sakit menjijikkan. Kalau seandainya AIDS itu ada pada zaman dulu, nggak mungkin Nabi kena AIDS. Sebab nanti urusan istrinya bagaimana, kan begitu, menular, nggak mungkin. Tapi mohon maaf, yang kena ujian penyakit AIDS hari ini bukan rendah, bukan hina ya lah. Sebab orang diuji Allah dengan penyakit itu mulia di hadapan Allah. Tapi nggak boleh ada Nabi karena Nabi punya Allah punya maksud dengan Nabi ini untuk menyebarkan kebaikan. Maksudnya ini, maksud kami. Kalau ada orang punya koreng, bukan berarti tidak bisa masuk surga ya. Jangan, ini bukan berarti wah Nabi aja tidak boleh sakit begitu, berarti sakit saya jelek banget dong. Nabi nggak boleh gila, Nabi nggak boleh AIDS. Lalu saudara saya kena AIDS bagaimana? Ketahuilah wahai hamba Allah, itu tadi sakit-sakit yang tidak boleh ada pada Nabi. Adapun selain Nabi bisa saja punya penyakit koreng yang sangat menjijikkan, lalu orang pada meninggalkannya hanya di hadapan manusia. Dia ditinggalkan oleh manusia. Tapi di hadapan Allah bisa mulia, beda ini. Loh kenapa kok Nabi gak boleh? Karena Nabi punya tugas untuk menjadikan manusia dekat kepadanya. Kalau kita kan tidak punya kewajiban kita. Kita bukan Nabi, bukan utusan. Jadi siapapun yang kena penyakit AIDS, jangan sampai merasa kecil hati. Yang sudah diuji Allah dengan penyakit AIDS, harus waspada. Anda harus menjaga diri agar tidak menular kepada siapapun. Minta ampun kepada Allah, bertobat dan seterusnya. Segala penyakit-penyakit yang menjijikkan, termasuk yang hari ini kan corona. Corona kan, hari ini ada orang kalau sudah penyakit corona itu kan pada malu disembunyikan. Karena apa? Jangan. Corona adalah termasuk penyakit, kena wabah adalah mati syahid. Kadang-kadang orang mengatakan, saudaranya kenapa? Ada meninggal, ada ini. Bahkan paling takut dikoronakan. Kalau betul corona ya alhamdulillah, artinya apa? Meninggalnya syahid. Memang di hadapan manusia
Penguburannya adalah nggak bisa rame-rame, hanya berapa orang dikubur oleh tim begini. Itu kan hanya di hadapan manusia, di hadapan Allah sudah diampuni dosanya oleh Allah. Seperti itu. Jadi beda, ini hanya untuk Nabi saja tadi. Nabi tidak mungkin seperti itu. Kena penyakit hati sampai katanya dalam riwayat kisahnya sampai ulatnya itu begitu punya kasih, ulatnya ditaruh dimasukin lagi, nggak ada itu semuanya. Yang perlu kita pegangi di akidatul awamnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.